Politik adalah salah satu cara untuk berkontribusi untuk bangsa. Ya. Dan sekarang saya berkontribusinya melalui dunia usaha. Jadi kalau karir politik ya redup lah. Ekonominya kan Tadi akan kan nggak sehat kalau gitu. Di awal kita tanya, sekarang lagi ngapain? Ternyata lagi urus usaha, membantu, membina pengusaha-pengusaha muda. Terus urusan politiknya gimana? Karir politiknya apakah berhenti sampai di sini aja? Sementara kemarin kan tuh kita udah tahu tuh. Kan politik adalah salah satu cara untuk berkontribusi untuk bangsa. Ya. Dan sekarang saya berkontribusinya melalui dunia usaha. Jadi kalau karir politik ya redup lah. Tapi Mau kalau diterangin nanti lagi ada nggak, Mas? peluang lagi gimana? Ya itu, mau Bang diterangin Sandi? lagi nggak Mas? Kan nggak mungkin dong. Ya saya percaya pasti akan ada siklus kan ya. politik Ya. itu. Sekarang siklus saya di bisnis. Jadi saya fokus saja di bisnis. Jadi tidak menutup hati ya? Jadi kan waktu saya transisi ke politik itu kan udah dengan pemikiran yang matang tuh. 10 tahun saya akhirnya di pemerintahan dari 2015 loh Ya. sampai 2025 Tapi ini. nggak kapok Mas? Saya nggak ada penyesalan tuh. Semuanya saya jalani dengan penuh rasa syukur. Saya lihat bahwa kontribusi selama di dunia politik sudah menghasilkan. Paling nggak Pak Prabowo-nya jadi presiden gitu. Yang saya perjuangkan selama 2 pemilu 2014 dan 2019. Dan ya kita lihat bahwa beri waktulah dia untuk memimpin kita. Kan yang kita sayangkan kan 2 pemilu Mas Sandi membantu Pak Prabowo, begitu jadi Mas Sandi nggak ada di situ. 3 ya? Oh 3, Dua. dong. Dua. 2. Yang ikut membantu, menyorong segala macam daya dan upaya, keringat, tenaga, air mata, biaya dan lain-lain. Saya nggak perlu ada di situ. Menurut saya tercapainya suatu tujuan dan kita bisa melihat hasil karya kita kan mencintai belum tentu memiliki kan. Oh, tapi gini. Jadi bisa aja kan di sana tapi kita Ngeri. dari jauh melihat kan udah bangkanya super bangga banget. Ya. Tapi nanti momentumnya akan tiba kan. Tapi kalau itu Ya. ada penyesalan Momentumnya nggak, Mas ini, Andi? momentumnya Nggak panggil. ada penyesalan. Ya waktu karena kan siklus politik berubah-berubah. Pada saat terakhir saya ditugaskan ke membantu Pak Ganjar dan itu saya jalankan dengan dedikasi sungguh-sungguh 100%. Di ujung-ujung ada yang minta balik lagi ke Pak Prabowo. Saya bilang kalau saya itu kan berpolitik itu punya prinsip. Saya bilang prinsip saya adalah ingin menghadirkan politik yang bisa bukan memecah belah, tapi politik yang bermartabat dan bisa menyatukan kembali. Nanti setelah kontestasi saya yang paling pertama jam 3 waktu kalian iNews breaking news ini hasil quick count. Saya yang paling pertama ngucapin selamat. Karena saya percaya prosesnya, saya yakin dan dari data-data awal bahwa ini seperti ini saya kasih selamat dan ya sudah kita nation buildingnya harus jalan di titik itu. Jadi begitu kontestasi selesai ya kolaborasi ke depannya. Kalau yang pertama ngucapin itu biasanya susah dilupakan. Karena gini Mas, di politik itu kita kan butuh orang-orang yang bermartabat ya. Orang-orang yang jujur, yang baik gitu. Waktu dulu awal Mas Sandi muncul jadi jubirnya Pak Prabowo. Kita keliling-keliling Indonesia ya. Itu Saya masih di Bisa ada. Saya nggak ikut, ada beberapa wilayah kan yang saya ikut. membuka mata anak muda kan. Oh ternyata Sandiaga Uno aja masuk politik gitu. Ya. Jadi akhirnya banyak orang yang mulai Alhamdulillah tertarik. banyak yang masuk politik. Itu clear Bagian loh. besar masuk Gerindra waktu itu. Iya, itu clear loh Mas. Karena waktu itu kan politik kan kayak seram didominasi ya Orang tua. orang udah bangkotan di partai politik, ngomongnya kayak begitu. Ketika Mas Sandi muncul dengan gaya anak Gaya muda, baru. akhirnya semua orang, oh ternyata Sampai sekarang loh Mas. sampai sekarang Mas. Ya alhamdulillah. Nah kalau Mas Sandi cuma berhenti sampai di sini, nggak kasihan sama anak Dede. muda, dede-dede itu. Dede itu sekarang udah jadi. Udah jadi. Udah jadi loh Dede itu jadi politisi ulung loh mereka. Udah banyak yang jadi menteri juga. Oh. Ini jubir saya waktu itu udah jadi wakil menteri, ada yang jadi anggota dewan. Saya senang ngelihat mereka bertugas dan kita masih komunikasinya masih lancar kok. Dan
Saya di belakang layar ya, saya memberi masukan, saya memberi senang saya lihat ini. Dan sekarang saya kembali melakukan hal yang memang saya passionate, yaitu membangun usaha dan memperkuat ekonomi anak muda, terutama dalam penciptaan lapangan kerja. Lebih enjoy mana, Mas Andi? Hari ini sih enjoy banget ya, enjoy banget gitu loh. Jadi protokoler udah nggak ada. Sebel Tapi banget. jadwal tetap padat ya? Sebel banget kalau protokoler itu, aduh pokoknya baru ini 35 menit. Mohon Bapak harus ditunggu di sini, ditunggu di sini. Izin Bapak ya? Mohon izin. Sekarang saya balik ke, ya DNA saya kan entrepreneur. Jadi saya balik lagi. Walaupun saya di politik kemarin tetap aja DNA saya entrepreneur. Berarti jadwal tetap padat ya sekarang? Jadwal padat tapi bisa lebih Fleksibel. fleksibel. Karena saya punya banyak waktu sekarang untuk mementorin usaha. Saya punya banyak waktu untuk memantau suatu peluang. Saya punya kesempatan untuk meyakinkan para pemilik modal, investor untuk menanamkan modalnya di sektor yang tepat. Jadi jauh lebih fleksibel, jauh lebih punya waktu. Dan dulu kan sektoral, hanya pariwisata dan ekonomi kreatif. Ya, ya. Padahal kan Indonesia kan sangat luas. Sekarang saya punya kesempatan yang lebih terbuka. Mas Andi ini kayaknya emang salah FYP gue sih yang terlalu skeptis. Jadi kan kayak ke brainwash gitu. FYP, di bulan Ramadan ini find your pahala. Oh, iya. Nah, ini keren nih. Oh ini loh yang lagi cari pahala kerja. Ini bikin terang nih pahala. Lagi nyari pahala. Amin, amin. Semua kru juga berpahala ya. Kan jalan mencari pahala tidak hanya di atas sajadah. Betul. Jadi Bangun narasi positif yang bikin terang itu adalah bagian Adalah dari pahala. Menebar pahala ini. Menebar pahala. Insya Allah. Jadi macam-macam Mas. Ada yang bilang di tahun 2025 sampai 2030 jangan resign kerja, jangan memulai usaha. Kalau yang lagi usaha jangan diperlebar usahanya, kuatin saja yang sudah ada. Jangan mulai bisnis baru. Banyak narasi-narasi seperti itu. Benar nggak? Perbanyak uang cash. Oh iya, terus jangan memulai kredit apapun. Itu semua benar. Karena itu defensif kan. Tapi kalau mencari peluang itu kan terus. Namanya berani. juga seorang pengusaha, entrepreneur yang di balik krisis ada Peluang. peluang. Ya. Behind every crisis there is opportunity. Tentu. Dan selalu ada yang bilang don't waste a good crisis. Karena pasti ada a good opportunity. Nah peluang-peluang itu yang harus kita tetap pantau. Itu tadi bagus defensif. Build your cash, focus your core business. Kalau yang udah punya pekerjaan, dapat tawaran lebih tinggi, ya boleh dong. Tapi kalau udah punya pekerjaan, terus mau resign karena sembari cari-cari, ya jangan. Kadang-kadang anak sekarang, I need a career break gitu. Nggak bisa. No. Jawabannya no. And jangan overthinking terhadap itu. Life is about process. Harus betul-betul benar-benar kita harus jalani proses itu sampai ya kan uncertainty ini paling volatility ini 5 tahun. ada siklus ya kan. Iya, iya. Nanti akan ada siklus build up lagi dan di situ kita dalam posisi yang lebih. 5 tahun nyampe? Mungkin ya saya lihat sekitar 5 Nyampe ya? tahun ya. Siklus ini. Udah tua ya. Biasanya sih siklusnya 7 tahun. 7. 7 tahun biasanya siklus ya. 7 tahun tapi Bisa jadi lebih cepat ya. ini bisa lebih cepat, bisa lebih lama karena sekarang juga udah ada teknologi, udah ada terobosan-terobosan yang terkini. Jadi ya kita mesti siap.